untuk yang posisi belum babon, nah itu teman-teman bisa lihat juga dari bentuk fisik kakinya ya. Kakinya tuh memerah gini. Jadi intinya kaki mulai bersih. Nah, kemudian cek bagian dadanya. Bagian dada bersih merah. Artinya betina ini kita tinggal kondisikan nggak lama, udah siap masuk untuk produk teman-teman. Nah, ini pilihan yang bagus tuh begini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini ataupun bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan bahas tentang kenari. Dan video kali ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman yang muncul di komentar YouTube ataupun TikTok saya ya, tentang bagaimana sih Mas membedakan kenari betina yang lepas paut, remaja, dan babon. Nah, jadi tiga tipe ini tentu menjadi salah satu langkah utama teman-teman ketika mulai ternak tuh jangan sampai salah pilih. Ya, ketika nanti teman-teman salah pilih tentunya bukan siap produk tapi siap makan nih teman-teman. Nah, jadi saya buatkan video, nanti saya jelaskan mana yang masih lepas paut, mana yang udah siap, dan mana yang babon. Jadi tujuannya agar teman-teman ketika mulai ternak tuh punya pandangan tentang cara memilih kenari betina yang benar-benar siap. Nah, sebelum masuk ke video, kita intro dulu. Nah, kita masuk ke materi pembahasan ya. Sebelum masuk ke pembahasan tentang membedakan mana kenari yang lepas paut, siapan ataupun babon, kita coba cek ini beberapa betina tempat saya yang udah mulai aktif produk. Ini posisi lagi ngeram teman-teman. Ya ini. Kemudian ini juga posisi ngeram. Ini juga posisi ngeram. Kalau yang ini sementara bunderi. Sudah kelihatan agak bulat teman-teman. Ini juga posisi bunderi. Sobek-sobek keran terus. Nah, ini juga mulai angkat birahi. Ini juga posisi bunderi ya. Ini bunderi karena masih sobek-sobek koran. Ini posisi angkrem teman-teman. Kemudian ini masih sementara bunderi. Ini sarangnya terlalu tinggi. Ini posisi angkrem teman-teman. Kemudian ini lagi. Nah, ini posisi bunderi. Sudah mulai bunderi. Ini baru akad birahi, belum tak kasih sarang. Kemudian itu posisi angkrem juga. Nah, ini betina-betina yang posisi masih ada yang dewasa, kemudian ada yang babon, ada yang lepas paut juga ya. Nanti coba saya ambil salah satu, saya kasih lihat gimana sih bedanya lepas paut, remaja sama babon. Oke, kita lanjut ke inti video ya, tentang bagaimana membedakan antara lepas paut, remaja, dan babon. Nah, jadi kalau tempat saya itu saya bikin tiga ini teman-teman. Saya bikin tiga kandang. Tiga kandang ini yang ini untuk betina yang benar-benar siap. Artinya dia posisi badan bagus, siap masuk masa produksi, tinggal meningkatkan birahinya. Nah, kemudian kalau yang di kandang itu ini posisi ada yang campur sih, yang babon ada, kemudian ada yang betina siapan, kemudian ada yang posisi betina habis produk, jadi dikondisikan lemaknya dihilangkan itu masuk di satu kandang. Nah, kemudian untuk kandang satunya itu untuk yang masih posisi paut. Nah, jadi saya bedakan begini
Tujuannya agar nanti perawatannya itu bisa lebih spesifik, kemudian pakannya apa juga bisa dikontrol dengan cara membeda-bedakan ini. Nah, kita lanjut ke mana yang lepas PAUD, kemudian remaja dan babon, teman. Oke, kita mulai, coba kita ambil yang remaja, atau kita mulai dari lepas PAUD aja ya. Yang lepas PAUD itu ini posisi, teman. Kita ambil yang ini posisi betina lepas PAUD, teman-teman. Betina lepas PAUD, ternaan sendiri ya. Jadi kita bisa lihat tuh dari ininya. Nah, kok teman-teman perhatikan, betina lepas PAUD tuh gini, teman-teman. Area dada tuh masih banyak sedikit. Nah, bulu di area dada itu masih sedikit banyak. Area perut sudah mulai bersih ya. Nah, itu tandanya betina ini lepas PAUD. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli dapat betina ini dibilangnya udah remaja, itu artinya kurang tepat. Jadi hati-hati juga, karena tidak sedikit juga pembeli yang sering meng-up, teman-teman. Posisi perut udah mulai bersih, cuman di area dada ini masih sedikit bulu-bulu putih, teman-teman. Ya. Ini artinya artinya betina masih posisi lepas PAUD. Nah, selanjutnya kita coba cari betina yang remaja. Remaja artinya udah siap, tinggal mengkondisikan ya. Jadi biar teman-teman nanti ketika beli nggak dapat betina yang salah. Nah, ini teman-teman, ini kalau teman-teman dapat beli betina untuk yang posisi belum babon, nah itu teman-teman bisa lihat juga dari bentuk fisik kakinya ya. Kakinya tuh memerah gini. Jadi intinya kaki mulai bersih. Nah, kemudian cek bagian dadanya. Bagian dada bersih merah, artinya betina ini kita tinggal kondisikan nggak lama, udah siap masuk untuk produk, teman-teman. Nah, ini pilihan yang bagus tuh begini. Dada merah bersih, area perut juga merah, itu tandanya betina benar-benar udah siapan. Nah, jadi tinggal kondisikan sebentar, nanti udah bisa untuk produk. Selanjutnya kita coba cari betina yang udah benar-benar babon. Nah, biasanya teman-teman kalau cari yang betina udah benar-benar babon bisa dilihat juga dari kakinya ya. Kakinya tuh cenderung udah lebih kering ya. Nah, terus area perut tuh gini, teman-teman. Area perut udah lebih botoli. Nah, udah lebih botoli begini. Ini artinya betina itu udah bener babon, udah bener-bener pernah produk. Nah, jadi teman-teman bisa pilih mana yang sesuai dengan keinginan. Itu tadi video dari saya tentang bagaimana sih memilih
betina ya. Jadi ada yang pertama saya pilih yang lepas paut, kemudian yang betina benar-benar siap, kemudian yang udah babon. Nah, kemudian saran dari saya ketika teman-teman tuh mau beli kenari betina, itu sebaiknya beli yang benar-benar siapan. Nah, lebih baik beli siapan daripada beli babon. Artinya kenapa lebih milih siapan daripada babon? Nah, bukan babon yang bisa langsung produk. Nah, jadi teman-teman sedikit saran ya, sedikit saran sih. Ketika orang itu jual betina yang udah bener-bener lancar produk itu sangat sulit atau sangat jarang. Biasanya mereka jual itu karena betina tidak produk lancar atau trouble. Jadi yang babon itu dijual. Nah, jadi sebaiknya teman-teman tuh kalau beli memilih yang benar-benar siapan. Jadi posisi biarkan betina yang kita beli itu jadi babon di tempat kita. Nah, itu saran dari saya. Karena kita lebih uh, memilih antisipasi ya, antisipasi karena ketika membeli betina siapan kemudian produk di tempat kita itu resiko trouble-nya itu jauh lebih kecil. Jadi kita bisa lebih uh, kontrol, lebih selektif ya teman dalam memilih betina. Jadi saran ini cuman saran pribadi, tidak selalu menganjurkan, tapi relatif banyak orang menjual betina yang lancar itu jarang teman, karena intinya betina lancar itu kan sebagai ATM di tempat ternak ya, masa ATM mau dijual. Jadi saran saya teman-teman bisa pilih yang benar-benar siapan. Nah, itu tadi video dari saya rasa cukup sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk memilih betina. Jadi yang awalnya pengen ternak dapat nonton video ini, dapat sedikit pandangan, jadi bisa lebih selektif ketika memilih betina. Nah, oke, saya rasa cukup sekian. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau saran bisa komen di bawah, nanti saya balas di komen ataupun di video. Ya, jadi kita intinya selalu sharing teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian. Salam ternak.